Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi objek filsafat dan metode filsafat. Perkenalkan, nama saya Khairatul Hasanah, saya dari Langgatan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian objek filsafat. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahwa dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek, yang dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan oleh filsafat ialah segala yang ada dan mungkin ada. Objek filsafat itu bukan main luasnya, tulis Louis Katzoff, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki pikiran atau akal yang aktif, maka manusia sesuai dengan tabiatnya, cenderung untuk mengetahui segala sesuatu yang ada dan mungkin ada menurut akal pikirannya. Jadi objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Para ahli menerangkan bahwa objek filsafat itu dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan formal. Objek material ini banyak yang sama dengan objek material sains. Sains memiliki objek material yang empiris. Filsafat menyelidiki objek filsafat itu juga, tetapi bukan bagian yang empiris, melainkan bagian yang abstrak. Sedang objek formal filsafat tiada lain ialah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat, yakni segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Objek material filsafat ialah semua yang ada yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga persoalan pokok, yaitu satu hakikat Tuhan, dua hakikat alam, dan tiga hakikat manusia. Objek material adalah objek yang dijadikan sasaran menyelidiki oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Dan setelah meneropong dari beberapa pendapat, dapat ditarik kesimpulan bahwa objek material dari filsafat sangat luas mencakup segala sesuatu yang ada. Dan sekarang objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akhirnya tentang objek material filsafat. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat atau esensi ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan di sini diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya. Ialah A ada umum adalah menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. B ada mutlak adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak bergantung kepada apa dan siapapun juga. Adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan dan harus terus ada. C. Komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada alam. D. Antropologia atau filsafat manusia. Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya, apakah kemampuan-kemampuannya, dan apakah pendorong tindakannya. Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia.
Etika adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia, betapa tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan lain-lain makhluk. F. Logika. Logika ialah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya, tanpa akal budi maka tidak akan ada penyelidikan. Oleh karena itu, dipersoalkan apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran. Sekarang, B. Metode filsafat. Istilah metode berasal dari kata Yunani methodoi yang berarti mengikuti jejak atau mengusut. Menyelidiki dan meneliti yang berasal dari kata methodos dari akar kata meta atau dengan dan hodos atau jalan. Dalam hubungan dengan suatu upaya yang bersifat ilmiah, metode berarti cara yang kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan, yang merupakan sasaran di bidang ilmu tertentu. Metode yang benar dan tepat akan menjamin kebenaran yang diraih. Oleh karena itu, setiap cabang ilmu pengetahuan harus mengembangkan metodologi yang sesuai dengan objek studi ilmu pengetahuan itu sendiri. Ini merupakan suatu keharusan karena sesungguhnya tidak ada satu metode yang cocok digunakan bagi semua bidang ilmu pengetahuan. Filsafat pun memiliki metode sendiri, namun harus ditegaskan pula bahwa filsafat sesungguhnya tidak memiliki metode tunggal yang digunakan oleh semua filsuf. Sejak zaman purba hingga sekarang ini, dapat dikatakan bahwa jumlah filsafat adalah sebanyak jumlah filsufnya. Sangat banyak metode filsafat yang digunakan oleh para filsuf dari dahulu sampai sekarang. Baik, terima kasih. Saya hanya bisa menjelaskan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.